Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sejarah Islam di Indonesia. Tentu saja, banyak sejarah-sejarah Islam di Banten ini yang harus kita ketahui. Dan pada kesempatan ini, kita akan berkunjung ke salah satu perkampungan yang berada di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tepatnya di Kampung Palupuy. Di sana terdapat makam waliullah penyebar agama Islam di Banten. Seperti apa perjalanan kita di sana? Saksikan terus video ini hingga akhir. Assalamualaikum sahabat muslim. Kita sudah berada di Kampung Palupuy, Desa Sindangkarya, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan katanya di sana ada beberapa makam keramat waliullah atau penyebar agama Islam. Bagaimana tentang makam keramat waliullah di Kampung Palupuy tersebut? Tetap di Beranda Banten, mari ikut saya. Sebelum kita berkunjung dan berziarah di makam waliullah penyebar agama Islam di Kampung Palupuy, kita menemui salah satu tokoh masyarakat atau kesepuhan untuk bersilaturahmi dan menanyakan sedikit informasi tentang makam keramat waliullah ini. Ternyata makam keramat ini adalah makam keramat waliullah penyebar agama Islam di Banten. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Ki Buyut Santri. Namun ada juga peziarah dari luar daerah menyebutnya dengan Syekh, Raden, bahkan Tubagus. Untuk silsilah dari keturunan maupun keturunannya, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu, bahkan sesepuh setempat pun tidak ada yang mengetahui. Setelah kita bersilaturahmi dengan salah satu tokoh masyarakat di Kampung Palupuy, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju makam Ki Buyut Santri. Makam Ki Buyut Santri ini berada di kaki gunung yang tidak jauh dari perkampungan Palupuy. Di sana kita terpesona melihat pemandangan alam yang berada di sekitaran Kampung Palupuy. Di tengah perjalanan menuju makam keramat Ki Buyut Santri, kita ditunjukkan dengan salah satu peninggalan sejarah atau petilasan berupa sumur keramat. Sumur ini konon mempunyai keistimewaan, di mana sumur ini tidak pernah kering dan surut meski musim kemarau panjang. Sumur ini disebut warga setempat dengan julukan Sumur Kidondong. Sumur ini diyakini peninggalan dari Ki Buyut Santri. Di dalam bangunan makam ini terdapat dua makam dengan ukuran panjang, yang salah satunya adalah makam dari Ki Buyut Santri. Dan di dalam bangunan ini juga terdapat kurang lebih 7 makam, yang mana makam lainnya ini diduga adalah murid dari Ki Buyut Santri. Karena beliau Ki Santri itu penyiar agama, jadi kadang orang-orang itu yang dari Cirebon, yang dari Garut, yang dari Sukabumi, bahkan Kerawang, itu alhamdulillah banyak juga yang berkunjung, yang ziarah, dengan pertama menanyakan, membawa nama masing-masing. Jadi kalau setahu kami yang dititipkan sama para sepuh-sepuh cuma menitipkan, tolong ketika ada orang yang mau ziarah, antar.
Untuk namanya kami cuma tahu Ki Santri yang sebelah ini, Ki Cirebon sebelah barat, dan Nyi Mas Bayi sebelah timur. Cuma ada di antara yang zarah dari Sukabumi, tolong katanya, karena beliau mungkin tawajuh bisa ya, wallahu a'lam. Beliau menitipkan tolong jangan tinggalkan sekiranya hadiah ke Ki Santri, ke Cirebon dan ke Nyi Mas Bayi, tolong hadiahkan juga katanya Kitu Bagus buang. Harapan saya sih mudah-mudahan orang-orang sekarang jangan sampai lupa dengan para pejuang agama. Istilah karuhun ya, makam keramat yang di kita jangan sampai dilupakan, tolong hadiah ke Ki Santri, Ki Cirebon, Nyi Mas Bayi dan yang lainnya, apalagi Aulia Illahil Bantani wa Jami'i Salatinil Bantani, para wali yang ada di wilayah Banten dan para sultan-sultan Banten. Karena itu pejuang agama, kalau dulu ingin menyiarkan agama Islam itu Masya Allah, untuk para santri, para ustadz, para kiai itu tidak seenak sekarang untuk menyiarkan agama. Jadi sekarang mah alhamdulillah kita tinggal penggalian agama Islam itu enak, tenang, karena bekas pejuang-pejuang syiar dulu yang sudah meninggal. Sekarang kita sudah merdeka, tinggal kita mengenang dan kita hadiah kepada para syuhada, kepada para ulama yang telah meninggalkan kita. Semoga para ulama, para masyaikh, para wali Allah berikan tempat yang ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yuk tolong juga saya mohon, mudah-mudahan Ki Santri ini ya, Ki Cirebon, mudah-mudahan di masyarakat yang luar juga yang mau ziarah, mudah-mudahan pada datang hadiahan di sini, Kampung Palupuy, Desa Sindang Karya, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Ada yaitu pejuang Islam atau penyiar agama Islam, makom karomah, namanya yaitu makom Ki Santri, Ki Cirebon dan Nyi Mas Bayi. Namun untuk Ki Cirebon dan Nyi Mas Bayi belum kita perbaiki atau belum kita rapihkan. Selain dari makam Ki Buyut Santri, di lokasi ini juga terdapat makam yang dikeramatkan oleh warga, yaitu makam dari Nyi Mas Bayi dan Ki Buyut Cirebon. Jadi di lokasi inilah terdapat 3 makam keramat waliullah. Namun yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar adalah makam keramat dari Ki Buyut Santri. Baik sahabat muslim, kita sekarang sedang menuju ke makom Ki Cirebon dan itu letaknya di sana. Ini Pak Ustadz ya? Iya. Sementara kita cuma bisa merapihkan dan membersihkan seperti ini. Belum kita beri istilahnya apa? Kayak saung, kayak Ki Santri ya. Belum dikasih itu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim kami juga kepada para wali Allah, pejuang, tidak membeda-bedakan, namun insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa kerapihkan. Nah, ini wilayahnya, di wilayah ini masih wilayah pemakaman masyarakat. Baik sahabat muslim, tadi kita sudah ke makamnya Ki Santri dan juga Ki Cirebon, dan sekarang kita akan menuju ke Nyi Mas Bayi ya, ke makam Nyi Mas Bayi.
harapan saya ya, karena ini para pejuang Islam, para pejuang yang menyiarkan agama Islam, mudah-mudahan ada orang yang terketuk istilahnya dengan niat beliau-beliau untuk mengagungkan para wali, memuliakan para wali, menghormati para wali. Jangan sampai para wali itu makomnya istilahnya tidak terawat atau tidak terurus. Minimal agak rapi gitu ya, minimal agak rapi gitu. Mudah-mudahannya, karena beliau itu para pejuang istilahnya, syuhada, orang-orang yang kalau kita sih bilang meninggal atau mati, tapi kepada para wali jangan kita katakan meninggal. Para wali itu cuma makomnya pindah, cuma pindah tempat. Kenapa? Kalau para wali, kalau para pejuang ya, itu jangankan waktu hidupnya, sudah meninggal istilah kita, mereka masih dikenal. Sudah meninggal, mereka masih bisa membimbing umat diantaranya. Kita gak mungkin ingat atau bisa baca Fatihah, baca Al-Ikhlas istilahnya di tempat seperti ini kalau tidak ada beliau-beliau. Jadi biwasilah beliau kita ziarah ya. Jadi kita zikir ke Allah, kita ingat bahwa kita itu bakal mati, dan kita juga semua mengharapkan hadiah untuk meringankan atau ampunan dosa kita. Tapi kan kalau kita sudah meninggal, tidak bisa kita mengucapkan kepada yang hidup. Tapi harapan mereka semua pasti ingin ditempatkan di tempat yang maqam mahmud, yang terpuji. Makanya yang harus ingat itu, yang hidup harus ingat mati. Maka ziarah itu hikmahnya sebenarnya untuk mengingat kita akan kematian. Jadi bukan ziarah kita minta ke kuburan, bukan. Betul, kalau kita ziarah minta ke kuburan musyrik. Kalau kita Baik sahabat muslim, Kampung Palupuy, Desa Sindangkarya, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ternyata memiliki sejarah yang perlu kita jaga. Mari kita sama-sama menjalin dan juga menjaga silaturahmi kita. Mudah-mudahan perjalanan kita kali ini mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan juga khilafan kami. Kami berada Banten meminta dukungan dan juga doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.